Halo bunda-bunda, ketemu lagi di channel YouTube Tinggal Bersaudara. Kali ini saya mau membagikan resep dan cara membuat lemang bambu. Hasilnya seperti ini ya bun, dan ikuti cara buatnya dan stay di video ini sampai habis ya bun. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Pertama-tama, siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan sesuai dengan ukuran bambu yang akan kita isikan dengan ketan. Sebelumnya, ketan putihnya atau ketan merah atau ketan hitam boleh dibersihkan seperti membersihkan beras pada umumnya. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini bun, silakan diikuti videonya. Setelah daun pisangnya dimasukkan ke dalam bambu, kita masukkan sedikit demi sedikit ketan putihnya. Kalau saya pakai ketan putih. Bunda-bunda boleh pakai ketan merah atau hitam, bebas. Banyak atau takaran untuk ketannya berbeda-beda setiap bambu, karena bambunya ada yang kecil ada yang besar, jadi takarannya tidak bisa dipastikan alias berbeda-beda. Untuk pengisian bambunya tidak boleh terlalu penuh ya bun, karena kita nanti akan mengisi santan untuk air ketannya, karena ini nanti lemangnya ini dipanggang, proses pemasakannya dipanggang ya. Kalau menurut saya kurang lebih itu rasanya sama kayak ketupat ketan. Boleh di komen di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab.
Ini udah siap diisi ketannya, dimasukin ketannya ke dalam bambunya. Sekarang kita tinggal masukin santan. Untuk airnya ini 6 buah kelapa. Ini udah saya parut kurang lebih untuk ketan 2 liter itu 6 butir kelapa. Lebih sedikit juga boleh, 5 butir ataupun 4 sudah bisa, cuman saya itu mau buat lebih gurih dan lebih berminyak, jadi saya buat 6 butir. Kita harus benar-benar peras santannya agak lama ya, jadi biar pati santannya itu keluar. Setelah santannya sudah siap, kita masukkan gula dan garam secukupnya gitu, sesuai selera kita. Kalau ini saya masukkan kurang lebih 4-5 sendok makan gula pasir dan secukupnya garam. Secukupnya itu sesuai dengan selera bunda-bunda, apakah suka asin atau suka kurang asin, sesuai selera masing-masing. Dan harus diaduk sampai gula dan garamnya benar-benar larut tercampur dengan santan, dan itu nanti akan terasa banget gurihnya. Setelah gula dan garam larut, lalu kita masukkan santannya ke dalam lemang bambu tadi. Menuangkan santannya perlahan-lahan ya, karena air yang masuk ke dalam bambu itu juga turunnya perlahan-lahan, dan jangan lupa dihentak-hentak ya. Setelah itu ini kita proses pemanggangan. Untuk api kalau bisa bara ya, tidak boleh terlalu besar, kalau bisa bara api. Ini udah siap semua, dan ini udah mulai proses pemanggangan. Dan jangan lupa untuk takaran air itu sudah bisa disesuaikan sendiri. Nah, istilahnya sama takarannya seperti memasak nasi. Bedanya kita memasak nasi di magicom ataupun periuk, kalau ini di bambu. Dan satu lagi, selama proses pemanggangan kita harus rajin memutar-mutar atau membalikkan bambunya agar tidak gosong, atau agar ketan putihnya itu matangnya merata. Untuk lama proses pemanggangan itu tergantung besar bambunya dan tergantung apinya juga. Jadi kalau bisa api itu tidak terlalu besar, kalau bisa lebih banyak bara, jadi dia lebih matang ke dalamnya. Nah, ini dia, ini udah siap, baru mendidih, udah bisa kita tutup, dan ini udah proses pematangan.
Oke bunda-bunda, ini dia sudah matang dan tadi nggak sempat videoin karena keburu lari-lari, hujan gede banget, tapi syukur ini lemangnya udah keburu masak baru hujannya turun. Dan kebetulan itu di sini tuh lagi musim hujan dan badai, angin kencang banget, luar biasa. Sungguh besar kuasa Tuhan. Nah jadi tadi emang kena air sedikit ya, dan ini juga saya buat video masih terkena hujan. Nah, oke bunda-bunda, kira-kira seperti itu cara membuat lemang bambu. Sebenarnya sih gampang, cuman yang agak ribetnya itu ketika kita memutar-putar atau membolak-balikkan lemang ini, gimana dia biar matangnya merata dan tidak gosong. Ini dia bunda-bunda, kita cobain satu, kita buka. Pas nih lagi hujan dingin makan lemang yang panas, sedap banget. Rasanya itu kurang lebih seperti ketupat dan enak, gurih, dan enak banget bunda-bunda, dan bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Saya lebih suka yang gosong, nggak tahu kenapa. Kalau yang gosong itu baru matang itu enak banget, nggak tahu deh yang lain. Terima kasih sudah mengikuti videonya, jangan lupa di share jika bermanfaat. Terima kasih.